Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Bapak Ibu, saya kali ini ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan siapa sih yang dimaksud dengan firman. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 19 kita lihat itu jelas sekali dibahas bahwa firman pasal 19 ayat 11 ya, saya bacakan, judulnya firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis semua nama yang tidak diketahui seorang pun, suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Maksudnya kecuali Tuhan sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya. Pada jubahnya dan pahanya tertulis, itu ayat 16, Wahyu 19 ayat 16, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama Raja atas segala raja, Tuan di atas segala Tuan. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini dalam kitab Wahyu dibahas ada firman yang dinamakan Raja atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya. Nah, firman Allah ini menunggangi kuda putih dengan mahkota yang banyak. Kalau kita lihat, ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Karena kalau bukan Tuhan Yesus, nggak mungkin orang yang menunggang kuda putih itu berpakaian kain putih yang sudah dicelup oleh darah. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 itu terlihat sekali nah dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 13 nih, kita lihat dulu sebelum masuk ke dalam kitab Yohanes pasal 1. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya. Ianya siapa ianya? Ianya itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri itu siapa? Yaitu Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa? Karena dia pakai jubah putih yang telah dicelup oleh darah. Darah siapa? Darah anaknya yang sudah mati di kayu salib. Siapa yang mati di kayu salib? Adalah Tuhan Yesus. Dari sini terbukti bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus
atau Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu pribadi. Ya. Karena ditulis orang yang menunggang kuda itu memakai baju lenan putih yang sudah dicelup darah. Dan namanya adalah firman Allah. Ya, perhatikan, namanya adalah firman Allah. Sekarang kita masuk ke Yohanes pasal 1. Kita masuk ke kitab Yohanes pasal 1. Kita baca ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tadi dalam Wahyu 19 ayat 13, firman Allah atau Ia menunggang kuda putih memakai jubah putih, lenan putih yang sudah dicelup dalam darah yang bernama firman Allah. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyinya gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi Bapak Ibu udah ada gambaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 2-nya. Yohanes 1 pasal 2. Pasal 1 ayat 2. Segala sesuatu ayat 3-nya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Berarti tidak akan ada alam semesta, tidak akan ada bumi, tidak ada planet-planet kalau tidak diciptakan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang sudah jadi. Dalam Dia ada hidup, ayat 4 ya. Dan hidup itu ialah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya. Jadi firman Allah itu adalah cahaya kehidupan yang menerangi kegelapan yang ada di dunia. Nah, kita lihat. Dalam pasal 14 Yohanes ayat pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya. Jadi kita lihat firman itu menjadi manusia. Kemudian firman itu yang menjadi manusia dibunuh, disalib dalam bentuk manusia. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus tadinya namanya firman. Kalau dalam kitab Wahyu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu sebabnya dalam Yohanes pasal Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 19, itu di ayat yang ke-11. Ya, itu dikatakan pasal yang ke-13. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya
ialah firman Allah. Nah, Allah Bapa, Allah Anak bersatu. Dan dia adalah Allah sendiri. Itu dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian kitab Wahyu pasal 19 ayat 13 mengatakan dia memakai jubah. Siapa yang memakai jubah? Warna putih dan sudah dicelup dengan darah. Jadi jubah siapa? Pertanyaannya. Jubahnya adalah jubah yang dipakai oleh Yesus waktu dia mati di kayu salib. Siapa Yesus? Yesus itu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan umat manusia. Jadi waktu nanti akhir zaman, Yesus yang datang bersama bala tentara surga dengan menggunakan kuda putih dan memakai mahkota yang banyak yang bernama firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, ini buktinya bahwa Tuhan Allah dan Yesus adalah satu pribadi. Nah, pribadi ini memiliki roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin manusia, membimbing manusia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menolong, melepaskan dari dosa, membuat manusia bertobat, memberikan pengajaran yang telah dikirim oleh Tuhan untuk mewakilinya di dunia. Ya, nah, jadi dari sini terlihat ada 3 oknum tapi esa, 3 tapi 1, Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak yang namanya Firman, dan Allah Roh Kudus. Yang ditinggalkan waktu Tuhan sudah naik kembali ke surga, Roh Kudus dikirim untuk menemani kita umat manusia dan umat Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Jadi siapa Yesus? Yesus bukan manusia. Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui darahnya yang kudus, dan dia naik ke surga kembali, kemudian dia kirim Roh Kudus untuk menyertai umatnya, anak-anak Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan sebagainya. Ya, jadi itu 3 oknum menjadi 1. Karena itu adalah bukti Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yesus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu adalah 3 pribadi yang merupakan 1 oknum. Sama seperti manusia. Manusia juga ada 3. Ada roh, ada jiwa, ya, ada tubuh. Waktu manusia mati, rohnya keluar. Tubuhnya balik ke debu. Jiwanya juga selesai. Ya. Nah, ini manusia dibentuk sama seperti Tuhan penciptanya. Karena itu kita juga harus hidup sama seperti pencipta kita. Sifatnya, kelakuannya, ketaatannya pada Allah Bapa pencipta kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita masuk lagi ke episode berikutnya yang akan lebih menjelaskan soal Tritunggal supaya Bapak Ibu dan teman-teman tidak bingung, tidak ragu-ragu. Kenapa ada isu-isu di luar yang mengatakan Tuhan orang Kristen ada 3?
Tidak, tidak pernah. Cuman karena ketidakmengertian dan tidak tahuan, ya, jadi anggapnya seperti tiga. Sekarang saya tanya, manusia itu tiga apa satu? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Tapi namanya manusia. Tiga oknum, satu dalam diri manusia. Ya, itu dulu. Nanti berikutnya saya akan masuk ke Tritunggal. Terima kasih udah dengar YouTube ini. Semoga teman-teman semua makin hari makin mengerti firman Tuhan, makin taat kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, dan jangan lupa klik subscribe, share. Kalau Bapak Ibu terbeban untuk mengabarkan Injil, klik subscribe, share ke seluruh orang yang Bapak kenal, Ibu kenal, supaya mereka boleh kenal Tuhan dan boleh diselamatkan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.